enggak juga enggak apa-apa. Nama saya Romo Paulus Nasib Suroto. Saya Imam Keuskupan Malang. Kemudian saya ditabiskan tahun 2016. Awal cerita, setelah saya tabisan itu ada informasi dari Bapak Uskup kami yang sekarang, Monsinyur Widiarto, bahwa dibutuhkan tenaga rohani untuk pendampingan TNI Polri. Saya sebagai seorang imam muda pada waktu itu hanya berpikiran, nyoba aja lah. Saya tanya dulu ke sekretariat keuskupan, lalu bertanya apakah sudah ada yang mengajukan diri. Belum ada, Romo. Lalu saya tanya ke sekrup, sekretaris uskup, juga jawabannya belum ada. Ingat betul saya tahun 2017 awal, Januari, ketika kami ada pertemuan para imam, ya kalau bahasanya itu adalah rekoleksi. Nah, di situ saya pun memberanikan diri untuk menghadap Bapak Uskup. Di situ saya menawarkan diri, Bapak Uskup, apakah saya diizinkan untuk mendaftar menjadi TNI Polri? Lalu dia mengatakan, oh boleh saja, Romo. Tapi Bapak Uskup ada tapinya. Saya pertama adalah usia, kedua adalah tinggi, kemudian ketiga, kalau saya tidak diterima bagaimana? Lalu Bapak Uskup mengatakan, Romo, kalau Romo tidak diterima, yang perlu adalah pengalaman Romo selama mendaftar, selama berproses itu nanti ditularkan kepada anak-anak muda. Siap, Bapak Uskup. Lalu yang pertama, yang kedua, ya kalau Tuhan sudah memanggil mau apa? Segala rencana yang ada di dalam diri kita pasti Tuhan akan memberi jalan. Lalu Bapak Uskup terakhir bilang ini, Romo kalau memang keterima ya ini persembahan gereja untuk negara. Romo saya persembahkan untuk negara. Setelah proses itu saya dikontaklah sama salah satu anggota dari Mabes AU. Telepon saya, "Loh bener Romo yang mau mendaftar?" "Iya." "Romo kekurangannya apa?" "Ya jelas saya tinggi badan dengan usia," tak gitu kan. "Ya udah, Romo berkasnya dikirim." Lalu saya mengirim berkas saya, S1-nya maupun S2-nya, lalu dikirim, udah proses. Lalu dia hanya bilang, Romo sekarang Romo ikut tesnya di ABD Abdurrahman Saleh Malang. Baik, saya akan menjalani tes, tapi sebelum tes harus Romo persiapkan. Jadi Januari saya melapor Bapak Uskup, tidak lama kemudian saya ditelepon dari salah satu personil dari Mabes AU. Kemudian dari situ saya diminta untuk mempersiapkan. Maka saya mempersiapkan diri, lari setiap hari Sabtu. Lalu saya berusaha untuk cari suplemen yang bisa menambah tinggi badan saya. Bahkan saya pun konsultasi dengan Dr. Nario, seorang dokter tulang yang terkenal di Indonesia. Dan
itu seringkali kita WA-an, saya konsultasi dengan beliau, saya datang ke prakteknya beliau, dicek semuanya. Romo, kalau Romo nanti disuntik itu bahaya ke depannya. Lalu bagaimana dokter? Setelah diperiksa semuanya, Romo masih bisa nambah kurang lebih 5. Bagaimana? Tulangnya Romo itu tidak maksimal. Caranya maksimal, nanti dikasih vitamin, Romo renang, makan yang vitamin, lalu banyak pull up. Prosesnya untuk pelatihan fisiknya saya ditemani kakak lah, sahabat kakak kalau saya boleh mengatakan, seorang anggota marinir, dan dia sebagai pengasuh di Akademi Angkatan Laut, Mas Andi kalau saya memanggilnya. Beliau mendampingi saya untuk menggenjot fisiknya sebelum saya mendaftar. Ya puji Tuhan, saya minum obat, latihan, terus semua saya persiapkan dengan baik. Bahkan saya sampai muntah. Ya muntah, lalu muntahnya itu bukan muntah makanan, tapi muntah air. Karena saya fisik kan, saya bilang, Romo berhenti, saya bilang sama Mas Andi, enggak. Saya kalau belum garis finish saya enggak mau berhenti. Ya sudah, sampai dia aja ketakutan. Akhirnya dia kembali ke AAL lagi. Lalu ceritalah sama pelatih, jawaban pelatih biasa itu proses. Terus akhirnya kami dilatih setiap hari Sabtu. Jadi lari, shuttle run, kemudian lari interval, habis itu renang. Terus gitu setiap Sabtu rutin. Nah, setelah selesai saya daftar di ABD. Di ABD itu apa yang terjadi? Ya daftar seperti biasa. Saya daftar tes semuanya. Dan ya puji Tuhan lah, saya melewati tes dari daerah. Lalu dari 159 itu yang dikirim kami itu 23 kalau tidak salah, 23. Lalu yang diterima itu sekitar 17 yang dari Pandamalang, yang masuk menjadi letting saya tahun 2018 tuh. mengajukan diri, menawarkan diri, maka ketika saya diterima pun saya harus siap untuk menanggung resiko, karena itu pilihan saya, bukan karena paksaan, bukan karena perintah dari pimpinan. Dalam hal ini Bapak Uskup ya, tidak, karena ini adalah saya yang mengajukan diri. Maka ketika proses pendidikan itu pun ya saya ingatnya begini, 1,5 bulan pertama itu saya krisis.
Loh, saya sebagai seorang imam, seorang pastor, pemuka agama orang Katolik, kok digenekno gitu ya bahasa sederhananya itu. Lalu saya menyadari, oh ya nggak apa-apa lah, karena ini pilihan saya, maka saya pun akan menekuni ini. Tapi saya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Saya di dalam benak saya, dalam pikiran saya hanya sederhana, kalau saya tidak kuat menjalani pendidikan ini, lah nanti apa kata orang? Wong pemuka jemaat aja kayak gitu aja nggak kuat, apalagi jemaatnya. Ya. Minimal saya sendiri sudah merasakan. Sehingga ketika berbicara dengan jemaat saya, dengan umat saya pun dengan itu ya langsung maksud gitu lah. Jadi pendidikan militer itu seperti itu. Maka itu yang memotivasi saya. Saya harus bisa melewati ini. Selain itu, yang saya bawa ini adalah orang-orang yang setia mendampingi saya. Bagaimana kalau saya mengundurkan diri dalam proses ini? Bagaimana mereka? Yang ketiga, bagaimana wajah gereja? Itu yang saya selalu menjadi pikiran saya. Maka saya selalu mengatakan dalam proses pendidikan ini saya harus minimal menunjukkan yang terbaik, walaupun bagi orang lain belum tentu terbaik. Saya selalu memberi support pada diri saya, mindset saya, aku harus terbaik. Perkara orang lain mau menilai saya kurang, oh ya monggo, yang penting saya harus memaksimalkan apa yang di dalam diri saya. Mereka tahunnya itu Romo itu panggilan saya, bukan nama asli saya. Itu angkatan saya, letting saya hampir kebanyakan tahunnya seperti itu. Yang tahu hanya yang Katolik, karena setiap kali minggu itu saya kan yang mimpin. Nah, tapi yang lainnya panggilnya Romo. Romo bagaimana? Oh sehat. Romo pimpin pasukan, siap. Pimpin pasukan, lari. Itu nama panggilan saya, tapi tidak tahu kalau Romo itu adalah nama panggilan untuk pemuka jemaat yang Katolik. Tahu-tahunya terakhir. Itu. Selain menjadi pembimbing taruna juga menjadi dosen agama Katolik. Nah, kemudian di sisi itu saya juga kan sesuai jabatan saya sebagai PS Kaur Bintalit, maka saya membidangi bagian ideologi. Baik, sebenarnya ini gagasan dari pendahulu saya, salah satunya adalah Romo Yos. Pada waktu itu melihat akan kebutuhan pendampingan rohani untuk anggota prajurit TNI Polri, maka klausul itu pun diajukan dan ditawarkan kepada KWI pada waktu itu. Nah, KWI di depan Bapak Uskup, siapa yang mau mengirim. Terus gayung bersambut, waktu itu adalah Keuskupan Malang itu Monsinyur Pandoyo almarhum. Nah, beliau mengatakan, ya nanti akan saya siapkan orangnya, akan saya kirim. Beliau wafat, kemudian lalu ganti Monsinyur Pidiarto men-share itu, baru saya yang mengajukan diri. Bukan saya diutus, tapi saya mengajukan diri. Karena tipe orang saya itu, kenapa sih mencoba? Wong sudah ada hitungan kertas, saya nggak akan masuk kan. Nah, tapi kan Tuhan berkata,